cara pintas untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam setiap sholat kita itu kita memohon itu? Kita kan membaca ihdinas siratal mustaqim. Itu janji kita, itu bukan hanya doa loh, itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menunjukkan jalannya orang-orang yang lurus, ya, itu setelah itu ayatnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau karuniai nikmat atas mereka. Ya. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu ayat berapa itu? Ada yang masih ingat? Hah? An-Nisa ayat ke 69 ya. Coba dibuka surat ke-4. Jadi sebenarnya tanpa penyampaian materi ini pun kita semua itu sudah meminta dan berjanji kepada Allah Ta'ala supaya diberikan karunia sebagaimana karunia yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Ketika kita meminta kepada Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, setelah itu ditafsirkan dalam kitab Ibnu Katsir siapa orang-orang yang diberikan karunia nikmat oleh Allah atas mereka dalam surat keempat ayat 69, ya, wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'alladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, ya, fa ulaika ma'alladzi an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, satu nabi, wasyiddiqin wasyuhada wassolihin. Kalau jadi nabi kita nggak mungkin, ya, menjadi siddiqin, ya, karakteristik orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur imannya itu apa? Ya, orang-orang yang benar imannya untuk membedakan mana iman yang jujur, mana iman yang benar, mana iman yang dusta, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat surat 49 ya, surat 49, di situ Allah Ta'ala memberikan karakteristik orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, ya. Ayat ke 15 apa ya? Apa ke 14, coba dicek dulu. 15, ya. Jadi kalau jadi minan nabiyyin, ya, dari golongan nabi nggak mungkin. Wasyiddiqin, dari golongan orang-orang yang siddiq. Kita mungkin. Jangan bilang optimis mungkin dulu. Kita lihat apa syaratnya menjadi orang-orang yang benar imannya itu, ya, orang-orang yang jujur imannya itu ternyata syaratnya cukup berat. Ya, di dalam ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, ya, orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin, mereka beriman kepada Allah dan Rasul, mereka tidak ragu-ragu dan mereka jihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Kemudian kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itu loh. Harus ada penekanan di situ. Mereka itu loh orang-orang yang jujur. Artinya seakan-akan Allah mengatakan kepada kita kalau selain mereka berarti imannya dusta. Ya. Jadi diuji ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah mentamkhis mana orang-orang yang jujur imannya, mana orang-orang yang dusta imannya. Ya. Ciri-ciri orang yang siddiq minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada, jelas kalau ini. Orang-orang yang mati syahid. Ya. Ini golongan yang paling mulia di jalan Allah, disebutkan, dipuji oleh Allah dalam Quran. Ya, wassolihin, orang-orang yang solih, orang-orang yang beramal solih. Orang-orang yang beramal solih itu, ya, dalam surat apa? At-Taubah ya, surat ke-9 ayat 120. Ya, itu karakteristik orang-orang yang beramal soleh. Ya. Ya, memang nggak enak semua, silakan antum pilih. Jadi kalau ada A, B, C, D, poin-poin, mau jadi nabi, mau jadi orang-orang yang siddiq, atau menjadi syuhada, ya, atau menjadi orang-orang yang soleh,
itu pilihannya menyakitkan semua. Ya. Dalam ayat 120 surat At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut beserta Rasulullah pergi berperang. Tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Ya, yang demikian itu karena mereka tidak kehausan, kepayahan, kelaparan di jalan Allah, tidak menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, ya, illa kutiba lahum liyajzahumullahu ahsana ma kanu ya'lamun. Ya. Mana tadi? Illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Ya, melainkan dituliskan bagi mereka itu semua sebagai sebuah amal sholih. Jadi amal soleh sudah saya jelaskan dalam ketika saya mengisi terakhir di forum majelis ini. Ya, makna amal soleh itu ya ayat ini, ya, berjuang di jalan Allah, tidak menimpakan bencana di musuh-musuh Allah, membangkitkan amarah orang-orang kafir. Jadi memancing amarah orang-orang kafir itu pahala insya Allah. Tapi terus jangan kemudian ada mobilnya orang kafir untuk melempar batu, bukan seperti itu. Tapi membangkitkan dalam masalah apa? Dalam masalah liyut hiruhu ala dini kulih tadi. Kita berusaha untuk mengunggulkan dinul Islam di atas ideologinya orang-orang kafir itu tadi. Ya.